Halo pemirsa setia yang sedang menyaksikan channel drama Mertua Menantu. Hari ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk mendengarkan sebuah kisah yang membuat bulu kuduk saya sendiri merinding saat mendengar dua kata, tes DNA. Seorang perempuan yang baru saja melahirkan, belum genap 40 hari masa nifasnya, harus menghadapi kenyataan pahit saat ibu mertuanya menunjuk tepat di depan wajah bayinya, dan mengumumkan di depan seluruh keluarga besar bahwa ia bertaruh bayi itu bukanlah cucu kandungnya. Yang lebih menyakitkan adalah, sang suami hanya terdiam membisu. Hingga tepat sebulan kemudian, saat memegang kertas hasil tes di tangannya, perempuan tua yang pernah menghina menantunya itu justru bergetar hebat dan jatuh tersungkur berlutut di tengah ruang tamu. Jika Anda merasa kisah-kisah seperti ini patut untuk direnungkan tentang nilai kemanusiaan, hukum karma, serta bakti seorang menantu, dan ibu jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar terus bisa mengikuti kisah-kisah kami. Mbak Tari, coba ceritakan kepada saya, dan para pemirsa di rumah, sebenarnya apa yang terjadi saat itu Mbak, Bunda? Sampai detik ini, setiap kali saya melihat foto yang diambil 10 hari setelah saya melahirkan, hati saya masih terasa sakit seperti diremas kuat-kuat. Di foto itu, semua orang pasti mengira saya adalah wanita yang sangat bahagia. Seorang bayi laki-laki tampan tertidur lelap dalam pelukan ibunya. Suami saya berdiri di samping, dan ibu mertua duduk di tepi ranjang rumah sakit. Tapi hanya saya yang tahu, tepat pada detik itulah, hidup saya mulai terperosok ke dalam neraka jahanam. Saya butuh waktu 3 tahun setelah menikah untuk bisa hamil. 3 tahun itu, saya hidup di rumah mertua layaknya bayangan yang tak kasat mata. Keluarga suami saya sangat kaya raya Bunda. Orang luar yang melihat pasti mengira saya menang banyak dan hidup enak. Suami saya, Mas Firman, adalah direktur sebuah perusahaan bahan bangunan. Sementara ibu mertua saya terkenal sangat galak dan keras kepala di daerah kami. Beliau selalu membanggakan keluarganya yang terpandang, kaya, dan punya kedudukan, sehingga untuk urusan menantu pun, harus yang setara alias bibit bebet bobotnya selevel. Tapi saya tidak seperti itu. Keluarga saya miskin, ayah saya meninggal saat saya masih kecil, dan ibu saya banting tulang berjualan sayur di pasar untuk membesarkan saya dan adik saya. Hari pertama Mas Firman membawa saya ke rumahnya untuk berkenalan, ibu mertua menatap saya dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu melontarkan satu pertanyaan yang akan saya ingat seumur hidup, "Keluargamu kerja apa?" Saya jawab bahwa ibu saya berjualan sayur. Beliau tertawa sinis, "Oh, pedagang kaki lima." Saat itu dada saya sudah terasa sesak, tapi karena saya sangat mencintai Mas Firman, saya berusaha menahan diri. Saya pikir, asalkan saya bersikap baik dan berbakti, lama-lama hati ibu mertua pasti akan luluh dan menyayangi saya. Siapa sangka, semakin saya mengalah, beliau semakin menginjak-injak saya. Saat pernikahan, ibu mertua tidak mengizinkan nama saya ada di aset apapun. Emas kawin dan perhiasan pernikahan semuanya beliau tahan dengan alasan takut saya ceroboh dan menghilangkannya. Menjadi menantu di rumah itu, saya harus bangun jam 5 pagi untuk memasak, mengepel, dan mencuci baju untuk seluruh anggota keluarga. Padahal di rumah itu ada asisten rumah tangga, ART. Tapi ibu mertua sengaja memberhentikan beberapa dari mereka dan berkata terang-terangan di depan banyak orang, menantu miskin itu harus tahu diri dan rajin bekerja untuk membalas budi keluarga suami. Bunda tahu, pernah suatu hari saya demam tinggi hampir 40 derajat, tapi saya tetap dipaksa berdiri di dapur memasak 10 macam hidangan, karena ada tamu keluarga. Karena terlalu lemas dan pusing, saya tidak kuat berdiri hingga menjatuhkan sebuah mangkuk besar ke lantai sampai pecah. Ibu mertua saya langsung menampar wajah saya di depan para ART. "Dasar benalu nggak berguna, disuruh urus dapur aja nggak becus." Saya berdiri mematung, kaku. Dan suami saya? Dia hanya berbisik pelan, "Mama memang gampang emosi, kamu jangan masukin ke hati ya." Saat itu saya sudah sangat hancur, tapi saya terus menghibur diri, berpikir bahwa jika saja saya bisa memberinya cucu, mungkin semuanya akan berubah. Masuk tahun ketiga, akhirnya saya hamil. Hari di mana saya tahu,
Saya positif hamil, saya menangis bahagia. Saya pikir Tuhan akhirnya berbaik hati pada saya. Tapi tidak, Bunda. Itu justru menjadi awal dari hari-hari paling menyiksa dalam hidup saya. Sejak saya hamil, ibu mertua tidak pernah merawat saya, malah semakin tajam mengawasi saya. Hanya karena suatu kali dokter bilang ukuran janin saya sedikit lebih kecil dari usia kehamilannya, beliau langsung menyindir, "Nggak tahu deh, ini beneran darah daging keluarga sini atau bukan?" Saat itu saya syok luar biasa. Saya menoleh ke arah suami saya, berharap dia membela saya. Tapi dia hanya menundukkan kepala dan diam. Bunda. Rasa sakit terdalam bagi seorang perempuan bukanlah saat ia dihina, melainkan saat ia dihina tepat di depan mata suaminya, namun laki-laki itu tak melakukan apapun untuk melindunginya. Sejak hari itu, ibu mertua mulai memantau setiap panggilan telepon saya. Siapapun yang menelepon, beliau pasti akan menginterogasi. Pernah suatu kali saya sedang menelepon sepupu laki-laki saya di kampung, beliau diam-diam menguping dari balik pintu, lalu malam harinya berkata pada suami saya, "Kamu awasi istrimu itu baik-baik, perempuan miskin biasanya kelakuannya nggak bener." Hati saya langsung sedingin es mendengarnya. Sepanjang kehamilan, saya hidup dalam tekanan batin yang luar biasa. Saya mengalami morning sickness yang sangat parah, sering muntah sampai mengeluarkan darah, tapi ibu mertua tetap memaksa saya memasak di dapur. Beliau bilang, "Zaman dulu saya hamil juga tetap ikut angkut padi di sawah, nggak mati tuh." Masuk bulan ke-8, kaki saya bengkak parah sampai sulit berjalan. Dokter menyarankan bed rest total, tapi ibu mertua malah mengadakan pesta ulang tahun besar-besaran, dan memaksa saya berdiri menyambut tamu selama berjam-jam. Malam itu juga, perut saya sakit luar biasa dan harus dilarikan ke IGD. Berbaring di ranjang rumah sakit, air mata saya mengalir deras. Saya berpikir, kalau sampai terjadi apa-apa pada bayi saya pasti tidak akan sanggup hidup lagi. Syukurlah, anak saya masih bisa diselamatkan. Hari persalinan tiba, saya menahan sakit kontraksi hampir 10 jam. Saya berjuang sendirian di ruang bersalin, ketakutan setengah mati hingga tubuh saya gemetar. Suami saya sedang ada perjalanan bisnis di luar kota, sedangkan ibu mertua hanya berdiri di luar, terus-menerus bertanya pada perawat apakah bayinya laki-laki atau perempuan. Ketika perawat mengatakan bayinya laki-laki, barulah beliau bernapas lega. Namun, saat perawat membawa bayi saya keluar agar keluarga bisa melihatnya, ibu mertua saya menatap lekat-lekat wajah bayi itu dalam waktu yang lama, lalu, ekspresi wajahnya berubah drastis. "Bunda, saya tidak akan pernah lupa tatapan matanya saat itu. Sangat dingin. Saking dinginnya membuat saya yang masih terbaring lemah di ranjang bersalin ikut merinding." Beliau menggendong bayi itu, membolak-balikkannya, lalu mengatakan satu kalimat di depan banyak orang. "Saya berani taruhan, ini bukan cucu kandung saya." Lorong rumah sakit mendadak sunyi senyap. Saya pikir saya salah dengar. Saya baru saja melahirkan, luka jahitan saya masih sangat perih, kesadaran saya belum pulih sepenuhnya, tapi ibu mertua saya dengan tega mengucapkan hal itu. Saya langsung menangis terseduh-seduh di atas ranjang. "Saya tidak pernah mengkhianati Mas Firman, Bu," tapi beliau tidak peduli. Ia meletakkan bayi itu kembali ke boks dan melanjutkan ucapannya, "Lihat saja hidung dan mulutnya ini, sama sekali nggak ada mirip-miripnya dengan keluarga kita." Keluarga dari pihak suami mulai berbisik-bisik. Ada yang menatap saya dengan pandangan jijik, ada yang diam-diam saling bertanya apakah saya punya pacar lain sebelum menikah. Dan saya hanya bisa memeluk bayi saya sambil menangis. Yang paling menghancurkan hati saya adalah ketika suami saya tiba di rumah sakit beberapa jam kemudian. Saya pikir dia akan memeluk anak istrinya, melindungi saya, tapi tidak. Hal pertama yang dia tanyakan bukanlah, "Kamu masih sakit?" melainkan, "Mama bilang bayi ini nggak mirip aku. Kamu tolong jelaskan." Bunda tahu, pada detik itu, hati saya benar-benar hancur lebur. Laki-laki yang paling saya cintai lebih dari nyawa saya sendiri, menanyakan hal itu tepat setelah saya bertaruh nyawa melahirkan anaknya. Saya gemetar hebat sampai sulit bersuara. "Kamu juga curiga sama aku, Mas?"
Dia terdiam sangat lama, lalu berkata, "Gimana kalau kita tes DNA aja biar semuanya jelas?" Rasanya seperti langit runtuh menimpa kepala saya. Bayi saya masih merah. Saya belum sempat memeluknya dengan tenang dan utuh. Tapi seluruh keluarga suami sudah menatap kami layaknya tersangka kriminal. Malam itu, saya tidur menghadap tembok, menangis sampai air mata saya rasanya kering. Tidak ada yang bertanya, apakah saya kesakitan? Tidak ada yang peduli apakah saya butuh sesuatu. Bahkan ibu mertua saya berdiri di luar pintu dan berkata kepada kerabatnya, "Kalau terbukti dia bukan cucuku, malam ini juga aku usir dia dari rumah." Bunda, malam itu saya benar-benar memikirkan untuk mengakhiri hidup. Saya merasa sangat terhina, martabat saya diinjak-injak sampai saya tak punya lagi alasan untuk hidup. Bunda mendengar ceritamu saja ikut hancur hatinya, Mbak Tari. Seorang perempuan yang baru saja bertaruh nyawa melahirkan, harus menerima perlakuan sekejam itu. Sangat tidak manusiawi. Lalu, setelah itu apalagi yang mereka lakukan padamu? Setelah keluar dari rumah sakit, saya dan bayi saya dilarang kembali ke kamar utama, Bunda. Ibu mertua bilang, sebelum terbukti bayi itu darah daging siapa, saya dilarang menginjakan kaki di kamar putranya. Beliau menyuruh saya membawa bayi saya tidur di kamar kecil di bagian belakang rumah, yang dulunya adalah gudang barang. Kamar itu sangat lembab. Kalau malam, nyamuknya banyak sekali. Bayi saya yang baru lahir terus-terusan menangis karena kepanasan dan pengap. Saya memeluknya erat-erat, air mata saya menetes tiada henti. Pernah suatu malam anak saya demam tinggi. Saya menggendongnya dan memohon pada ibu mertua agar diizinkan memakai mobil untuk ke rumah sakit. Beliau menatap saya dingin lalu berkata, "Anak siapa ya, urus sendiri." Saya bahkan berlutut memohon padanya, tapi beliau malah membanting pintu kamarnya. Malam itu, di tengah hujan, saya menggendong anak saya mencari taksi sendirian menuju rumah sakit. Di dompet saya hanya tersisa uang Rp150.000. Duduk di ruang tunggu IGD, saya merasakan kepahitan dan kehinaan yang tak berujung. Bayi saya tertidur lelap dalam dekapan ibunya, sementara saya menggigil kedinginan dan demam, karena belum pulih pasca melahirkan. Tapi penderitaan terbesar belum berhenti di situ, Bunda. Karena beberapa hari kemudian, ibu mertua mengumumkan di depan seluruh keluarga besar bahwa ia akan membawa saya dan bayi ini untuk tes DNA saat itu juga. Tarik napas dulu, Mbak Tari. Pelan-pelan saja ceritanya. Hati Bunda sesak mendengarnya. Ibu baru melahirkan, belum pulih, sudah dipaksa tes DNA. Itu sungguh menyayat hati. Hari itu, tepat di mana bayi saya genap berusia 20 hari, Bunda. Di luar hujan turun sangat deras. Saya sedang duduk meninabobokan anak saya di kamar gudang itu saat tiba-tiba pintu terbuka kasar. Ibu mertua saya masuk, sudah berpakaian rapi dan elegan, menenteng tas mewah. Suaranya sedingin es. "Siap-siap, hari ini kita tes DNA." Saya mendongak menatapnya, seluruh tubuh saya gemetar. "Bu, saya masih lemas banget, bisa tunggu beberapa hari lagi nggak, Bu?" Beliau tersenyum sinis. "Kamu takut? Kalau kamu merasa bersih, buat apa takut?" Saya menggigit bibir saya kuat-kuat sampai berdarah. Bayi dalam pelukan saya seolah merasakan ketegangan itu dan mulai menangis keras. Sambil menenangkan bayi saya berkata dengan suara bergetar dan berurai air mata, "Saya nggak pernah mengkhianati Mas Firman, Bu." Tapi beliau langsung membalikkan badan. 15 menit lagi turun ke mobil. "Kalau enggak, kamu angkat kaki saja dari rumah ini bawa anakmu." Bunda tahu, saat itu saya sudah sangat kebas, saking terlukanya hingga mati rasa. Seorang ibu yang baru 20 hari melahirkan, yang seharusnya dirawat dan disayangi, justru dipaksa membawa bayi merahnya melakukan tes DNA, hanya demi membuktikan bahwa ia bukan pezina. Dan yang paling menyakitkan, suami saya berdiri di teras depan dari awal sampai akhir, tapi tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya untuk membela saya. Dia hanya diam membuka pintu mobil. Saya menatapnya, air mata saya mengalir deras. "Kamu benar-benar berpikir aku mengkhianatimu, Mas?" Dia membuang muka dan menjawab pelan.
Tolong mengerti aja kemauan Mama. Asal nanti hasilnya udah keluar, semuanya bakal balik normal. Semuanya bakal balik normal. Bunda, laki-laki manapun yang bisa mengucapkan kalimat itu kepada istrinya yang baru saja bertaruh nyawa melahirkan anaknya, berarti hatinya sudah benar-benar mati dan dingin. Sepanjang perjalanan menuju klinik tes DNA, tidak ada yang bersuara. Ibu mertua duduk di depan, dan saya duduk di belakang memeluk anak saya. Suara rintik hujan memukul kaca jendela mobil. Anak saya tertidur pulas di pelukan saya, tak tahu sama sekali bahwa ia sedang dicurigai sebagai anak haram oleh nenek kandungnya sendiri. Saya menatap wajah damai bayi saya, hati saya seakan diiris sembilu. Anak laki-laki saya lahir dengan sangat tampan, kulitnya bersih, bibirnya merah, matanya bulat besar. Tapi hanya karena ia tidak mirip dengan keluarga ayahnya, darah dagingnya tak diakui. Sampai di klinik, petugas bertanya siapa ibunya. Saya baru saja mengangkat tangan, ibu mertua langsung menyela. Cepat prosesnya, saya butuh hasilnya secepat mungkin. Petugas itu menatap saya dengan penuh iba. Mungkin dia paham apa yang sedang terjadi. Saat mengambil sampel air liur dari mulut bayi saya, anak saya kesakitan dan menangis sampai wajahnya membiru. Saya memeluknya erat. Air mata saya menetes jatuh ke rambut tipisnya. Saat itu, rasanya saya ingin sekali menggendongnya dan berlari sejauh mungkin dari sana. Tapi saya tidak punya tempat untuk pulang. Rumah ibu saya sangat sederhana. Ibu saya sedang sakit-sakitan, dan adik laki-laki saya masih butuh biaya sekolah. Saya tak berani menceritakan penderitaan ini karena tak ingin menambah beban pikiran ibu saya. Setelah pengambilan sampel selesai, ibu mertua masih memaksa saya menandatangani sebuah surat pernyataan. Dengan suara keras, agar didengar semua orang di klinik, beliau berkata, "Kalau hasilnya membuktikan ini bukan cucu saya, kamu harus otomatis tanda tangan cerai dan pergi dari rumah dengan tangan kosong." Bunda, seluruh orang di ruang tunggu klinik menatap saya. Ada yang kasihan, ada yang penasaran. Sedangkan saya merasa sangat hina, rasanya ingin mati saja atau ditelan bumi saat itu juga. Di perjalanan pulang, suami saya tetap diam. Saya memeluk anak saya sambil menatap rintik hujan di luar jendela. Lalu saya bertanya satu kalimat yang sampai sekarang masih membekas jelas di ingatan saya. Kalau nanti hasilnya membuktikan aku bersih, apa kamu mau minta maaf sama aku? Dia terdiam lama, sangat lama, lalu menjawab, "Tunggu hasilnya keluar dulu, baru kita bicarakan." Hanya dengan satu kalimat itu, hati saya benar-benar mati untuknya. Karena saya akhirnya sadar, dia tidak pernah benar-benar mempercayai saya. Sejak hari tes DNA itu, sikap ibu mertua semakin menjadi-jadi. Beliau melarang Art mencucikan baju saya dan bayi saya. Pakaian bayi yang terkena susu atau kotoran harus saya cuci sendiri dengan tangan di luar rumah, di tengah cuaca yang dingin. Luka bekas jahitan masih ngilu setiap kali saya harus berjongkok, tapi tak ada satu pun yang peduli. Pernah suatu hari saya sedang menggendong anak saya, ibu mertua lewat dan melirik sinis. Beliau lalu melempar ucapan, "Jangan panggil saya nenek sebelum ada hasil resminya." Bunda, mendengar itu, saya langsung masuk ke kamar, menghadap tembok dan menangis. Bayi saya yang baru lahir ini salah apa? Dia hanya bayi tak berdosa. Tapi umurnya belum genap sebulan sudah dibenci sedemikian rupa oleh neneknya. Setiap malam saya tidak bisa tidur. Saya terus merenung, mengapa pengorbanan saya selama ini tidak dihargai sedikit pun? Dulu sebelum menikah, saya menolak banyak pria mapan yang mendekati saya, demi menemani Mas Firman yang saat itu baru mulai merintis usaha dan sempat bangkrut. Sayalah yang bekerja paruh waktu siang malam, demi memberinya modal tambahan. Pernah suatu ketika dia kena demam berdarah dan dirawat. Saya tidak tidur 7 hari 7 malam untuk merawatnya. Tapi ketika saya berada di titik terendah dan sangat butuh dilindungi, dia malah berpihak pada ibunya. Ada kalanya di tengah malam, sambil memeluk bayi saya, terbersit niat untuk bercerai. Tapi melihat wajah polos malaikat kecil ini, hati saya hancur. Saya takut anak saya tumbuh tanpa sosok ayah.
Saya takut orang-orang akan mencemoohnya karena lahir dari keluarga yang hancur. Jadi, saya bertahan. Saya pikir, begitu hasil tes DNA keluar, kebenaran akan terungkap dan segalanya akan membaik. Namun Bunda, hal yang tak pernah saya sangka adalah, selagi menunggu hasil itu, ibu mertua saya melakukan hal yang jauh lebih kejam. Hal yang membuat saya tak akan pernah bisa memaafkannya seumur hidup. Ya ampun, apalagi yang mereka lakukan padamu, Mbak? Ibu mertua saya memaksa suami saya menyiapkan surat cerai terlebih dahulu, Bunda. Beliau bilang, begitu hasil tes membuktikan bayi itu bukan darah dagingnya, suami saya tinggal tanda tangan, gak perlu banyak bicara lagi. Dan yang paling menyayat hati, suami saya ternyata benar-benar sudah menandatangani surat cerai itu. Bunda sungguh tidak habis pikir, ada hal sekejam ini. Lalu, apa yang terjadi setelah itu, Mbak Tari? Hari di mana saya melihat tanda tangan suami saya di atas surat cerai itu, rasanya kaki saya tak sanggup lagi menopang tubuh saya, Bunda. Surat itu sengaja diletakkan oleh ibu mertua di atas meja ruang tamu, dibiarkan terbuka agar saya melihatnya. Beliau duduk santai di sofa, menyesap tehnya, lalu berkata dengan nada dingin yang mengiris hati, "Kamu lebih baik siap-siap mental dari sekarang. Rumah ini nggak sudi menampung perempuan pezina." Saya gemetar hebat, memeluk erat bayi saya di dada. Anak laki-laki saya sedang tidur lelap, wajah mungilnya menempel hangat di dada saya. Saya menunduk menciumnya, air mata saya jatuh berderai. Saya menoleh ke arah suami saya. "Mas, kamu beneran mau cerain aku?" Dia bersandar di dinding, matanya merah karena kelelahan atau mungkin menahan emosi, tapi dia tak berani menatap mata saya. "Mama cuma lagi emosi aja, kamu nggak usah terlalu dipikirin. Terus kenapa kamu tanda tangan surat ini?" Dia terdiam. Bunda tahu, kadang-kadang, kebisuan itu jauh lebih menyakitkan daripada ribuan caci maki. Saya berdiri di sana, menyadari bahwa pernikahan yang saya perjuangkan selama 3 tahun ini hanyalah sebuah lelucon tragis. Pria yang dulu berjanji di hadapan Tuhan untuk melindungi saya seumur hidup, kini dengan gampang menandatangani surat pengusiran untuk saya dan anaknya, hanya karena kecurigaan tak berdasar dari ibunya. Malam itu saya tak bisa memejamkan mata. Anak saya terus menangis dan rewel, mungkin karena perutnya kembung. Saya menggendongnya mondar-mandir di dalam kamar gudang yang sempit itu. Di luar hujan turun dengan lebatnya. Air hujan menetes dari plafon yang bocor, membasahi lantai yang dingin. Menjelang subuh, badan anak saya mendadak panas. Demamnya tinggi sekali. Saya panik luar biasa. Saya menggendongnya, dan berlari ke rumah utama, menggedor kamar suami saya. Tapi baru saja saya buka pintu ruang tengah, ibu mertua saya sudah keluar dan membentak keras. "Malam-malam buta bikin ribut apalagi sih kamu?" Saya menangis sejadi-jadinya. "Bu, anak saya demam tinggi. Tolong antar kami ke rumah sakit, Bu." Beliau hanya melirik sekilas ke arah bayi saya, lalu menjawab dengan dingin. "Anak siapa ya urus sendiri." Saya membeku, Bunda. Bayi sekecil itu sedang demam tinggi dengan wajah memerah. Tapi beliau masih tega melontarkan kata-kata keji itu. Saya menoleh menatap suami saya, memohon pertolongan. Tapi dia hanya duduk menunduk di atas sofa, mengacak-acak rambutnya dengan frustrasi. "Atau kamu panggil taksi aja deh," gumamnya pelan. "Bunda, itulah pertama kalinya dalam hidup saya merasakan arti putus asa yang sesungguhnya. Seorang wanita yang belum pulih pasca melahirkan, di tengah malam buta memeluk bayi yang sedang demam tinggi, berdiri di tengah rumah mewah suaminya sendiri, tapi tak ada satupun yang mau menolong. Saya memakai jaket tipis seadanya, mendekap anak saya, dan berlari ke jalanan menerobos hujan mencari taksi. Saat di dalam taksi, sopirnya melihat saya menangis gemetar kedinginan dan bertanya iba, "Suaminya kemana, Mbak? Kok dibiarkan sendirian malam-malam begini?" Saya hanya bisa membuang muka, menyembunyikan tangis. Sampai di rumah sakit, dokter bilang anak saya terkena infeksi saluran pernapasan karena kedinginan. Kalau terlambat sedikit saja, bisa berakibat fatal. Mendengar itu, seluruh persendian saya lemas. Selama dokter menangani anak saya duduk di lorong IGD,
menutup wajah dan menangis sejadi-jadinya seperti anak kecil. Tahukah Bunda apa yang paling menyiksa batin saya saat itu? Di saat-saat kritis seperti itu, saya masih memandangi layar ponsel, berharap suami saya setidaknya menelepon, menanyakan keadaan kami. Tapi tidak ada. Tidak ada satupun panggilan. Tidak ada satupun pesan masuk. Tidak ada yang peduli apakah kami masih hidup atau sudah mati. Menjelang pagi, saya membawa anak saya pulang. Begitu saya melangkah masuk ke ruang tamu, ibu mertua saya menatap dengan tatapan jijik. Malam-malam bawa anak kelayapan kemana kamu? Suara saya parau menahan tangis. Anak saya demam tinggi, saya bawa ke rumah sakit. Beliau tersenyum sinis. Halah, palingan alasan aja buat ketemuan sama bapak asli anak itu. Bunda, saat itu kepala saya rasanya mau pecah. Saya tak pernah menyangka ada manusia yang punya hati sebusuk itu, mengucapkan hal sekejam itu pada perempuan yang baru saja bersabung nyawa demi anaknya. Saya mendekap bayi saya erat-erat, air mata saya pecah tak tertahankan. Ibu mau menghina saya? Silakan. Tapi saya mohon, jangan hina bayi tak berdosa ini di depan wajahnya. Ibu mertua menggebrak gelas tehnya ke meja. Belum tentu dia cucuku. Suara pecahan gelas kaca membuat anak saya terkejut dan menangis histeris. Suami saya yang baru keluar kamar akhirnya maju dan menarik tangan ibunya. Udahlah mah, cukup, tapi ibunya malah menepis tangan Mas Firman dengan kasar. Kamu diam, gara-gara kamu terlalu lembek, makanya kamu gampang ditipu perempuan. Lalu beliau menunjuk tepat di depan wajah saya. Dengar ya. Begitu hasil tes DNA keluar dan terbukti dia bukan darah daging keluarga ini, kamu bawa anak harammu ini dan angkat kaki dari rumahku tanpa sepeser pun. Keluarga kami nggak sudi ngasih makan perempuan murahan. Saya mematung, tubuh saya terasa membeku. Bunda tahu? Saat itu rasanya saya ingin langsung berbalik, membawa anak saya, dan pergi dari rumah itu untuk selamanya. Tapi ketika saya melihat keluar, langit masih gelap. Saya menatap wajah bayi saya yang belum genap sebulan, menangis sampai suaranya serak. Saya tak punya cukup keberanian untuk membawa bayi yang sedang sakit ke jalanan tanpa tujuan. Akhirnya, saya kembali ke kamar gudang itu, duduk memeluk lutut sambil menggendong anak saya hingga pagi menjelang. Tepat saat matahari mulai terbit, ponsel saya berdering. Ibu saya dari kampung menelepon. Begitu mendengar suara lembut, ibu saya bertanya, "Nduk, kamu sehat?" Pertahanan saya runtuh, saya menangis sejadi-jadinya, tapi saya menggigit selimut kuat-kuat agar suara saya tak terdengar. Saya tak berani menceritakan kejadian sebenarnya, saya terlalu takut membuat beliau sakit. Ibu saya bercerita bahwa beliau baru saja mendapat untung sedikit dari jualan sayur, dan sudah mentransfer uangnya ke rekening saya untuk membeli susu cucunya. Bunda. Mendengar itu, dada saya serasa ditikam belati. Ibu saya yang sudah tua renta, rela kehujanan di pasar, banting tulang mengumpulkan recehan demi membantu anak perempuannya, sedangkan keluarga suami saya yang kaya raya justru memperlakukan kami seperti sampah. Saya mematikan telepon dan menangis meraung-raung sepanjang pagi. Menjelang sore, kejadian yang lebih menghinakan terjadi. Ibu mertua dengan sengaja mengundang beberapa kerabat besar keluarga suami ke rumah. Beliau duduk di tengah ruang tamu bak seorang ratu, lalu mengumumkan pada semua orang bahwa saya menunjukkan tanda-tanda perselingkuhan, dan saat ini mereka sedang menunggu hasil tes DNA. Bunda bisa membayangkan bagaimana rasanya ditatap sebagai perempuan jalang oleh orang-orang yang dulu tersenyum ramah kepada saya? Tatapan mereka penuh dengan rasa jijik, ada yang dengan sengaja bicara keras. Emang bener ya, muka lugu itu belum tentu kelakuannya benar. Ada yang menggelengkan kepala, kasihan si Firman, ditipu mentah-mentah, sedangkan saya hanya berdiri di sudut ruangan sambil menggendong anak saya, gemetar hebat, tak ada yang bertanya apakah saya difitnah, tak ada yang memihak saya, bahkan suami saya hanya duduk menundukkan kepala, diam seribu bahasa. Puncaknya adalah ketika seorang bude dari pihak suami berjalan mendekat, menatap bayi saya, lalu mencibir, "Makin dilihat emang makin gak ada mirip-miripnya sama keluarga kita ini." Pada detik itu, kesabaran saya habis.
Semua penderitaan, hinaan, dan rasa sakit yang saya pendam selama ini meledak. Saya menggendong anak saya, melangkah ke tengah ruang tamu, dan berseru sambil berderai air mata, "Kalau kalian semua sudah menuduh saya seperti ini, kenapa kalian masih membiarkan saya tinggal di rumah ini? Atau kalian sengaja mengurung saya di sini cuma untuk mempermalukan saya sambil nunggu hasil tes?" Ruang tamu mendadak sunyi. Ibu mertua saya menatap tajam, lalu menjawab dengan suara dingin nan kejam. "Benar. Aku sengaja membiarkanmu di sini, supaya kamu ingat seumur hidupmu, betapa kamu sudah mencoreng dan mempermalukan nama baik keluarga ini." Bunda, kalimat itu benar-benar mematikan sisa harapan di hati saya. Tapi hal yang tak pernah saya sangka adalah, malam itu juga, ada seseorang yang diam-diam menemui saya. Seseorang yang sama sekali tak pernah saya duga akan berdiri di pihak saya. Wah, cerita ini benar-benar bikin Bunda berdebar. Siapa orang itu, Mbak Tari? Bapak mertua saya, Bunda. Sejak saya masuk ke rumah itu sebagai menantu hingga saya melahirkan, Bapak mertua hampir tidak pernah ikut campur urusan rumah tangga. Beliau orangnya sangat pendiam dan sabar. Di rumah itu, semua orang takut pada ibu mertua, sehingga beliau memilih untuk selalu mengalah dan diam. Seringkali saya melihat beliau ingin mengatakan sesuatu untuk membela saya, tapi akhirnya ditarik kembali. Malam itu, setelah para kerabat pulang, hujan masih turun rintik-rintik. Saya sedang duduk menina bobokan anak saya di kamar gudang, ketika saya mendengar ketukan pelan di pintu. Saat saya buka, Bapak mertua berdiri di sana. Di tangannya ada semangkuk bubur hangat. Bunda tahu, hanya karena melihat semangkuk bubur itu, air mata saya langsung menetes. Karena sejak saya melahirkan, belum ada satu orang pun di rumah ini yang bertanya apakah saya sudah makan atau belum. Beliau melihat bayi saya yang sedang tidur, lalu menghela napas panjang. "Makanlah sedikit, Nduk. Jangan sampai kamu sakit." Saya menunduk dan berbisik pelan, "Terima kasih, Pak." Air mata saya jatuh ke dalam mangkuk bubur itu. Beliau duduk di kursi plastik lusuh di kamar itu, melihat sekeliling gudang yang pengap dan lembab, lalu suaranya tercekat. "Maafkan Bapak membiarkanmu tidur di tempat seperti ini, kasihan sekali kamu, Nduk." Mendengar ucapan tulus itu, saya tak bisa lagi menahan tangis. Saya menangis terseduh-seduh. "Bapak, Tari nggak pernah ngelakuin hal kotor itu, Pak. Tari nggak salah." Beliau terdiam cukup lama, lalu menjawab dengan suara sangat pelan, "Bapak tahu, Bunda." Saat mendengar kata, "Bapak tahu," saya merasa seperti orang yang hampir tenggelam lalu tiba-tiba dilemparkan pelampung. Setidaknya, masih ada satu manusia di rumah ini yang percaya pada saya. Saya menatap beliau dengan mata sembab dan bertanya, "Kalau Bapak percaya sama Tari, kenapa Bapak nggak bantu belain Tari di depan Ibu?" Beliau menundukkan kepala, suaranya terdengar sangat putus asa. "Di rumah ini, dari dulu ibumu yang berkuasa penuh. Omongan Bapak nggak akan ada yang mau dengar." Melihat rambut putih Bapak mertua saya di bawah cahaya lampu kuning yang redup, tiba-tiba rasa iba menyelimuti hati saya. Seorang pria tua, di rumahnya sendiri, namun tak punya daya dan suara sedikit pun, beliau duduk sebentar lagi, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dari saku bajunya, menyejalkannya ke tangan saya. "Pegang ini, Nduk. Buat beli susu anakmu." Saya buru-buru menolak. "Jangan, Pak. Tari nggak berani nerima." Beliau sedikit memaksa, "Kamu anggap Bapak orang luar, Nduk." "Bunda." Kalimat itu membuat saya kembali menangis pilu. Di saat seluruh keluarga menganggap saya dan anak saya seperti kotoran, pria tua ini diam-diam membawakan makanan dan uang untuk kami. Sebelum pergi, beliau menoleh menatap saya cukup lama, lalu berbisik, "Ada hal-hal yang pada akhirnya kebenaran itu sendiri yang akan mengungkapnya." Waktu itu, saya belum sepenuhnya paham apa maksud beliau. Sampai beberapa hari kemudian, saya baru mengerti alasan di balik ucapan bapak mertua saya. Hari-hari berikutnya, kekejaman ibu mertua semakin menjadi-jadi. Beliau melarang saya makan dari dapur utama. Setiap jam makan,
ART hanya diperbolehkan membawakan saya sepiring nasi sisa yang sudah dingin dengan sedikit sayur layu. Kadang hanya nasi putih dengan sepotong telur asin. Padahal saya sedang menyusui bayi, Bunda pasti paham kan bagaimana pentingnya asupan gizi untuk ibu menyusui? Tapi ibu mertua saya tidak peduli. Beliau bahkan bilang, "Nggak usah dikasih makanan bergizi, belum tentu juga itu cucu keluarga ini." Pernah karena terlalu lapar, saya nekat naik ke dapur untuk mengambil semangkuk kuah kaldu. Ibu mertua memergoki saya dan langsung merampas mangkuk itu. "Makan sedikit aja, kalau dikasih makan banyak, nanti kamu makin keenakan numpang gratis di rumahku." Saya berdiri kaku di tengah dapur. Art yang melihat saya hanya menatap iba tapi tak berani berbuat apa-apa. Malam itu saya tidur dengan perut keroncongan. Anak saya menangis minta susu, tapi ASI saya nyaris tidak keluar karena saya kurang gizi dan kurang tidur. Bayi saya menyedot terus-menerus sampai frustrasi, wajahnya memerah karena kehausan. Saya memeluknya, hati saya terasa disayat sembilu. Ibu mana yang tak hancur melihat anaknya kelaparan, Bunda? Saya memalingkan wajah ke tembok, menangis tanpa suara agar tak ada yang mendengar keputusasaan saya. Keesokan paginya, perlakuan ibu mertua mencapai puncaknya. Beliau mengumpulkan semua pakaian saya dan bayi saya dari kamar lantai 2, lalu membuangnya ke lantai depan pintu kamar gudang. Pakaian-pakaian itu jatuh berserakan di atas lantai yang basah karena sisa hujan. Beliau berdiri angkuh di tangga dan berteriak, "Barang-barangmu taruh di bawah sini semua. Jangan pernah lagi kamu berani nginyekin kaki ke lantai atas." Bunda tahu betapa hancurnya harga diri saya saat itu? Rasanya saya diperlakukan lebih rendah dari anjing jalanan yang diusir dari teras rumah. ART yang merasa kasihan mencoba membantu saya memunguti pakaian itu. Tapi ibu mertua langsung membentaknya. "Siapa yang berani bantuin dia? Hari ini juga saya pecat." Semua ART langsung menunduk ketakutan. Dengan tubuh yang masih ngilu pasca operasi caesar, saya berjongkok memunguti satu persatu pakaian kami yang basah dan kotor sambil terus menangis. Tepat saat itu, anak saya di dalam gudang menjerit kencang. Saya lari ke dalam dan melihat anak saya tersedak susu hingga cairan itu keluar dari hidungnya. Saya panik luar biasa, menggendongnya dan menepuk-nepuk punggungnya. Ibu mertua berdiri di ambang pintu, menatap dingin tanpa ekspresi, lalu melontarkan satu kalimat. "Itu karma buat anak haram." Bunda, saat itu juga akal sehat saya putus. Kesabaran saya menguap. Saya mendekap anak saya erat-erat dan berteriak sekuat tenaga. "Anak saya punya dosa apa sampai ibu mengutuknya seperti itu?" Rumah besar itu mendadak sunyi senyap. Ibu mertua saya terpaku beberapa detik. Mungkin beliau tak menyangka menantu miskin dan penurut seperti saya berani melawan balik. Wajahnya berubah merah padam, ia menerjang maju dan melayangkan tamparan keras ke pipi saya. Saking kerasnya, saya sampai terjerembab ke lantai. Bayi saya hampir terlepas dari gendongan, untung saya masih sempat mendekapnya kuat-kuat. Telinga saya berdenging hebat, sudut bibir saya robek dan berdarah. Beliau menunjuk wajah saya, matanya membelalak penuh kebencian. "Berani kamu bentak saya di rumah ini?" Tepat pada detik itu, suami saya, Mas Firman, masuk ke rumah. Dia melihat saya tersungkur di lantai, anak kami menangis histeris, dan pipi saya memerah bengkak. Bunda tahu, saat itu saya masih punya secercah harapan. Saya pikir, melihat istrinya dipukul sampai jatuh, setidaknya kali ini dia akan membela kami. Namun ternyata harapan saya sia-sia. Dia hanya menarik lengan ibunya sedikit, lalu menoleh pada saya dan berkata, "Udah, kamu jangan ngelawan ibu lagi." Hanya dengan satu kalimat itu, jiwa saya benar-benar hancur. Wanita mana yang sanggup bertahan melihat suaminya menyuruhnya diam setelah ia dipukul habis-habisan di depannya? Malam itu, saya membawa selimut tipis, memeluk anak saya, dan duduk di teras belakang rumah yang gelap. Hujan turun rintik-rintik, angin dingin menusuk tulang, tapi saya sudah tak sudi masuk lagi ke kamar gudang itu. Saya merasa lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Saya menatap wajah bayi saya yang polos, bertanya-tanya pada diri sendiri.
Kalau suatu hari nanti ibumu ini sudah tidak kuat lagi bertahan, kamu akan jadi apa, nak? Di tengah keputusasaan itu, ponsel di saku saya tiba-tiba bergetar. Ada pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Mau tahu kenapa ibu mertuamu sangat membencimu? Tangan saya gemetar hebat membaca pesan itu. Tak lama kemudian, nomor itu mengirimkan satu pesan lagi. Dia sedang menyembunyikan sebuah rahasia yang sangat besar. Rahasia besar apa yang bisa membuat beliau sekejam itu padamu, Mbak? Apakah kamu berhasil mencari tahu siapa pengirim pesan itu? Saat membaca pesan itu, tangan saya gemetar sampai ponsel saya hampir jatuh, Bunda. Hujan masih turun di luar, bayi saya akhirnya tertidur lelap setelah menangis kelelahan, sementara saya duduk kaku di teras belakang dengan jantung berdebar liar. Saya membalas pesan itu. Ini siapa? Tapi nomor itu tak merespons. Beberapa menit kemudian, masuk pesan balasan yang sangat singkat. Kalau kamu mau tahu kebenarannya, besok jam 3 sore datang ke kafe Bunga Kertas. Malam itu saya tak bisa memejamkan mata sedetik pun. Pikiran saya kalut. Kenapa ibu mertua sebegitu bencinya pada saya? Kalau memang hanya karena kecurigaan bahwa bayi ini bukan cucunya, rasanya terlalu berlebihan sampai harus menyiksa saya ke titik paling rendah. Ada sesuatu yang sangat ganjil. Saya sering memergoki ibu mertua, menatap saya dengan sorot mata yang aneh. Bukan sekadar tatapan benci, tapi seperti tatapan orang yang sedang dicekam ketakutan. Keesokan paginya, saya mengumpulkan sisa keberanian. Saya menitipkan bayi saya pada Marni, anak termuda di rumah itu. Marni sangat kasihan pada saya. Tapi dia takut dipecat jadi dia hanya bisa membantu sembunyi-sembunyi. Saat saya menitipkan bayi saya, Marni menyelipkan sekotak susu kecil ke tangan saya. Mbak Tari minum ya, biar kuat badannya. Hanya karena kalimat kecil itu, saya hampir menangis lagi. Sesampainya di kafe Bunga Kertas, saya menunggu sekitar 20 menit dengan gelisah. Tiba-tiba, seorang wanita paruh baya berjalan menghampiri meja saya. Astaga, dia adalah Bude dari pihak suami saya. Orang yang tempo hari memandang saya dengan penuh iba saat acara kumpul keluarga. Beliau duduk di depan saya, melihat ke sekeliling kafe dengan cemas, lalu berbisik, "Jangan sampai ada yang tahu Bude ketemu kamu di sini." "Sebenarnya ada apa ini, Bude?" tanya saya dengan suara gemetar. Bude menarik napas panjang dan berkata pelan, "Ibu mertuamu membencimu bukan karena perkara bayimu itu anak haram atau bukan, Duk." Seketika punggung saya terasa sedingin es. "Lalu karena apa, Bude?" Bude terdiam cukup lama seolah sedang menimbang-nimbang, lalu ia memajukan tubuhnya dan berbisik sangat pelan. "Ibu mertuamu itu ketakutan." "Takut apa, Bude?" "Takut rahasia masa lalunya terbongkar." "Bunda." Saat itu bulu kuduk saya merinding semua. Saya menatap Bude dengan jantung berdegup sangat kencang. Bude lalu bercerita, lebih dari 30 tahun yang lalu, saat ibu mertua saya melahirkan Mas Firman, terjadi peristiwa menggemparkan di rumah sakit. Dulu, keluarga suami saya sudah sangat kaya, dan kakek dari suami saya, ayah dari bapak mertua, adalah orang yang sangat keras dan menuntut cucu laki-laki penerus keturunan. Tapi saat persalinan, ibu mertua mengalami kesulitan luar biasa. Bayi laki-laki yang dilahirkannya sangat lemah, dan dokter memvonis bayi itu kemungkinan besar tidak akan bertahan hidup. Di saat yang sama, di ruang bangsal kelas bawah, ada seorang ibu miskin yang melahirkan bayi laki-laki yang sangat sehat. Malam itu juga, terjadi sebuah insiden rahasia. Seseorang menukar kedua bayi tersebut. Bunda tahu, mendengar cerita itu, seluruh tubuh saya kaku tak bisa digerakkan. "Maksud Bude?" Suara saya nyaris hilang. Bude menatap saya lekat-lekat. "Iya, Nduk, kemungkinan besar, Mas Firman bukanlah anak kandung ibu mertuamu." Kepala saya rasanya mau meledak. Ini gila. Kalau cerita itu benar, berarti selama ini seluruh keluarga besar itu hidup di atas kebohongan besar selama 30 tahun lebih. Saya mencoba mencari kewarasan. Tapi, apa hubungannya sama saya dan anak saya, Bude? Bude menggenggam tangan saya erat-erat. "Karena anak laki-lakimu itu,
Wajahnya sangat mirip dengan mendiang kakek dari pihak suamimu saat beliau masih muda. Saya terbelalak kaget. Bude lalu membuka ponselnya dan menunjukkan sebuah foto hitam putih. Bunda, saat melihat foto itu, darah saya serasa berhenti mengalir. Pria di dalam foto itu adalah kakek dari suami saya semasa muda. Bentuk wajahnya, sorot matanya, lengkung bibirnya. Sangat persis dengan bayi saya. Terutama, pria itu punya lesung pipit di sebelah kiri. Dan bayi saya juga memilikinya. Padahal tak ada satupun dari garis keturunan ibu mertua atau bapak mertua yang memiliki lesung pipit itu. Bude rasa, ibu mertuamu mulai panik saat menyadari bayimu begitu mirip dengan kakek buyutnya. Lanjut Bude. Saya terdiam kaku, jantung saya berpacu tak keruan. Jika teori ini benar, berarti alasan ibu mertua saya memaksa tes DNA bukanlah karena dia curiga saya selingkuh, melainkan karena dia panik, dia ketakutan kebohongannya selama puluhan tahun akan terbongkar, dan ia takut hasil tes itu akan menunjukkan bahwa Mas Firman, suami saya, bukanlah pewaris sah darah keturunan keluarga ini. Apa bapak mertua tahu soal ini, Bude? Tanya saya parau. Bude menggeleng. Nggak ada yang berani bahas ini lagi. Dulu sempat ada desas-desus kencang, tapi karena keluarga ini sangat berkuasa, gosip itu diredam. Tapi kamu harus hati-hati, Tari. Bude lihat ibu mertuamu itu sudah hilang akal sehatnya. Kata-kata Bude membuat saya semakin waspada dan ketakutan. Benar saja, beberapa hari terakhir ini sikap ibu mertua memang sangat tidak wajar. Ia sering marah-marah sendiri tanpa alasan, susah tidur, dan pernah suatu kali saya memergokinya berdiri mematung di depan boks bayi saya. Beliau menatap wajah anak saya lama sekali, dan tatapannya itu bukanlah tatapan benci, melainkan tatapan ngeri dan ketakutan. Saat saya tiba di rumah hari itu, hari sudah mulai petang. Baru saja kaki saya melangkah masuk gerbang, ibu mertua sudah berdiri menantang di tengah halaman. Wajahnya dingin dan kaku. Habis dari mana kamu? Bentaknya. Saya memeluk bayi saya erat-erat, jantung saya berdebar kencang. Tari cuma ke minimarket beli keperluan bayi sebentar, Bu. Beliau maju selangkah, dan tiba-tiba merampas tas kresek di tangan saya. Isinya tumpah berhamburan ke lantai. Beliau memelototi saya. Kamu habis ketemu siapa? Saya belum sempat menjawab, saat beliau mengancam dengan suara mendesis, saya peringatkan kamu, jangan pernah berani main trik di belakang saya. Bunda, saat itu tatapannya benar-benar mengerikan. Mata itu adalah mata seorang penjahat yang takut kedoknya terbongkar. Tiba-tiba, tatapan beliau beralih pada bayi di gendongan saya. Anak saya sedang tertidur lelap. Ibu mertua menatap lurus ke wajah mungil itu, dia mematung cukup lama. Begitu lamanya sampai-sampai saya merasa merinding. Perlahan, wajah ibu mertua berubah seputih kertas. Ia melangkah mundur dengan gemetar, bibirnya bergumam lirih. Nggak mungkin bisa semirip ini. Saya belum mengerti apa yang sedang dipikirkannya, saat tiba-tiba beliau menjerit histeris. Bahwa anak itu masuk ke gudang. Sekarang, teriakan itu sangat nyaring hingga seisi rumah berhamburan keluar. Suami saya berlari panik menghampiri ibunya. Mama kenapa, Ma? Tapi ibunya tak menjawab. Beliau hanya menatap anak saya dengan mata yang dipenuhi kengerian yang mencekam. Dan tepat malam harinya, saya tak sengaja menguping sebuah percakapan yang membuat bulu roma saya berdiri tegak. Ibu mertua berkata pada suami saya, apapun hasil tes DNA itu nanti, ingat pesanku baik-baik, jangan pernah biarkan orang lain tahu hasilnya. Mendengar ini, saya semakin yakin, semuanya menjadi sangat menakutkan. Apalagi yang kamu dengar malam itu, Mbak Tari? Malam itu, setelah mendengar ucapan aneh ibu mertua, saya mematung di balik pintu ruang tamu, Bunda. Jantung saya berdegup sangat kencang sampai rasanya mau melompat keluar. Di dalam, suara ibu mertua terdengar sangat pelan, bergetar, namun penuh kepanikan. Kalau hasil tes DNA itu ada yang ganjil, pokoknya nggak boleh ada satu orang pun yang tahu. Mas Firman terdengar kebingungan. Maksud Mama apa sih? Kenapa Mama ngomong gitu? Ibu mertua terdiam beberapa saat, lalu menjawab terburu-buru. Pokoknya,
Kalau hasilnya nanti bisa merusak nama baik keluarga kita harus tutup rapat-rapat masalah ini. Bunda, mendengar itu saya semakin merasa ngeri. Bukankah selama ini beliau yang paling ngotot mendesak tes DNA? Bukankah beliau yang berkoar-koar ke seluruh keluarga besar untuk mempermalukan saya? Lalu kenapa sekarang beliau malah takut hasilnya bocor ke publik? Saya berdiri kedinginan di balik pintu. Rahasia gelap apa yang sebenarnya sedang disembunyikan oleh wanita tua ini? Tiba-tiba, terdengar tangisan anak saya dari arah kamar gudang. Saya terkejut dan buru-buru berlari kembali. Namun karena panik, kaki saya tak sengaja menyenggol pot bunga besar di lorong hingga jatuh pecah berkeping-keping. Prang! Suara pecahan itu sangat keras. Ibu mertua langsung membuka pintu ruang tamu dan menatap saya dengan wajah pucat pasi. "Ngapain kamu berdiri di situ?" Saya gemetar tak karuan. "Tari." Tari dengar Dinda nangis, "Bu." Mau lari lihat bayinya. Beliau menatap saya dengan mata menyipit tajam, mencoba membaca apakah saya mendengar percakapan mereka. Pada detik itu, saya benar-benar ketakutan. "Bunda." Saya merasa wanita di hadapan saya ini bukan lagi manusia normal. Ia seperti monster yang siap menerkam siapapun demi menutupi dosa masa lalunya. Malam itu saya sama sekali tidak bisa tidur. Ucapan Bude di kafe terus terngiang di telinga saya. "Mungkin saja suamimu bukan anak kandung ibu mertuamu." Jika itu benar, maka perlakuan kejam ibu mertua pada saya bukan lagi semata-mata karena kebencian, melainkan karena kepanikan luar biasa. Ia takut rahasia itu akan menghancurkan posisinya dan mencabut seluruh kekuasaannya di keluarga ini. Keesokan paginya, saya sedang mengganti popok anak saya ketika Marni, si ART muda, berlari masuk dengan napas terengah-engah. "Mbak Tari." Di depan pagar ada ibu-ibu nyariin bak. Saya menggendong bayi saya dan berjalan ke halaman depan. Di luar pagar besi rumah mewah itu, berdiri seorang wanita paruh baya. Pakaiannya sangat lusuh dan pudar, wajahnya dipenuhi keriput dan guratan penderitaan akibat hidup yang keras. Namun, begitu matanya melihat saya, lebih tepatnya, melihat bayi di pelukan saya, matanya langsung berkaca-kaca. "Kamu istrinya Nak Firman, kan?" Tanyanya dengan suara serak. Saya mengangguk bingung. Wanita itu terus menatap bayi saya dengan tatapan yang sangat dalam, bibirnya bergetar hebat, dan tiba-tiba ia menangis tersedu-sedu. "Bunda." Melihat tangisannya, perasaan saya mendadak kalut dan takut. Saya mendekap bayi saya erat-erat. Saya belum sempat membuka mulut untuk bertanya siapa beliau, ketika tiba-tiba terdengar jeritan melengking dari arah teras rumah. "Siapa yang suruh perempuan gila ini masuk?" Saya menoleh ke belakang. Ibu mertua berlari dengan wajah sepucat mayat, matanya melotot lebar, dan tangannya gemetar hebat. Itulah pertama kalinya saya melihat sosok mertua yang selalu sombong dan galak itu dilanda ketakutan yang begitu luar biasa. Wanita lusuh di luar pagar itu menangis sambil meratap. "Saya cuma mau lihat wajah cucu saya sebentar saja, Nyonya." Ibu mertua langsung menerjang maju, membuka pintu pagar, dan mendorong wanita itu menjauh dengan kasar. "Kan saya sudah kasih kamu uang, mau apa lagi kamu kesini? Pergi sana." Mendengar kata-kata itu, otak saya terasa berputar. Uang? Uang apa? Untuk apa mertua saya memberi uang pada wanita miskin ini? Wanita itu terus menangis pilu sambil bersimpuh di jalanan. Saya sudah kehilangan anak laki-laki saya selama 30 tahun. Sekarang setelah melihat bayi ini, saya baru yakin. Belum selesai wanita itu berbicara, ibu mertua langsung membekap mulutnya dan menyeretnya paksa menjauh dari pandangan saya. "Bunda." Saat itu lutut saya langsung lemas tak bertenaga, kehilangan anak laki-laki selama 30 tahun. Pikiran saya langsung tertuju pada cerita Bude tentang bayi yang ditukar di rumah sakit puluhan tahun lalu. Saya berdiri mematung di halaman, sementara ibu mertua menyeret wanita itu ke ujung jalan. Tak lama kemudian, ibu mertua kembali dengan napas memburu. Ia menutup dan mengunci pintu pagar rapat-rapat. Saat berbalik menatap saya, matanya menyorotkan ancaman yang sangat mematikan. "Kalau kamu lihat perempuan gila kayak dia lagi, jangan berani-berani kamu ladeni. Masuk," bentaknya.
Perempuan itu siapa, Bu? Suara saya bergetar. Bukan urusanmu, teriak ibu mertua, lalu menoleh ke arah Satpam dan Marni. Mulai besok kunci semua pintu gerbang, jangan biarkan sembarang orang masuk. Hari itu suasana rumah sangat mencekam dan tegang. Saat Mas Firman pulang kerja, ia heran melihat pengamanan rumah diperketat. Ia bertanya pada ibunya, tapi ibunya hanya beralasan ada pengemis gila yang memaksa masuk. Melihat gelagat mertua saya yang sangat aneh, saya semakin yakin ada rahasia mengerikan yang disembunyikan rapat-rapat di rumah ini. Malam harinya, ketika semua orang sudah tidur, saya memberanikan diri menyelinap ke ruang keluarga untuk mengecek rekaman CCTV halaman depan. Suami saya pernah memberikan password CCTV itu pada saya sekali, jadi saya masih mengingatnya. Bunda tahu, saat saya memutar ulang rekaman sore tadi, jantung saya nyaris berhenti berdetak. Di rekaman itu, wanita lusuh itu sama sekali tidak menatap saya atau ibu mertua saya. Fokus utamanya hanya pada bayi saya. Saat melihat bayi itu, ia menangis dan menggumamkan satu kalimat dengan jelas. Mirip sekali. Mirip banget sama kakeknya waktu masih muda. Dan tepat setelah ia mengatakan itu, ibu mertua berlari keluar layaknya orang kesetanan dan menyeretnya pergi. Saya memutar ulang rekaman itu puluhan kali. Bulu kuduk saya berdiri semua. Mengapa seorang wanita asing dari jalanan bisa tahu wajah kakek buyut Mas Firman sewaktu muda? Dan kenapa ibu mertua begitu ketakutan setengah mati padanya? Tepat saat saya sedang gemetaran memegang ponsel, tiba-tiba terdengar suara bariton yang berat dari arah belakang. Kamu juga ngerasa ada yang aneh kan, Nduk? Saya terlonyak kaget dan menoleh. Bapak mertua saya sudah berdiri di ambang pintu dalam keremangan malam. Tatapan matanya terlihat sangat lelah, penuh kesedihan dan kepasrahan yang mendalam. Bapak, lirih saya terbata-bata. Beliau melangkah masuk, menutup pintu dengan pelan. Beliau terdiam cukup lama sebelum akhirnya menghela napas panjang. Ada banyak hal yang sudah Bapak curigai selama lebih dari 30 tahun. Bunda, saat itu seluruh tubuh saya merinding hebat. Bapak mertua menatap ke arah bayi saya yang tertidur lelap di kamar. Lalu dengan suara bergetar, ia berucap, "Anak ini, semakin besar wajahnya semakin mirip dengan mendiang ayahku saat masih muda." Astaga Tuhan, jadi selama ini bapak mertuamu juga mencurigai rahasia kelam itu, Mbak Tari? Iya, Bunda. Malam itu, mendengar ucapan bapak mertua, seluruh bulu roma saya berdiri. Ruangan itu sangat sunyi, hanya terdengar suara detak jam dinding dan napas bayi saya yang teratur. Bapak mertua berdiri menatap cucunya lama sekali. Pandangannya seolah menembus lorong waktu kembali ke 30 tahun silam. Lalu beliau duduk di dekat saya. Suaranya terdengar sangat parau. Dulu, ayah bapak punya lesung pipit di pipi kirinya. Persis seperti bayimu ini. Tangan saya terasa sangat dingin. Bapak, jadi gosip tentang bayi yang ditukar dulu itu. Benar, Pak? Bapak mertua menundukkan wajahnya. Butuh waktu sangat lama baginya untuk menjawab. Bapak tidak punya bukti, tapi firasat Bapak selalu mengatakan ada yang tidak beres. Rahasia besar yang terkubur puluhan tahun kini pelan-pelan terkuak di depan mata saya. Bapak mertua bercerita, saat Mas Firman lahir, persalinannya sangat sulit hingga ibu mertua tak sadarkan diri. Bayi yang lahir divonis sangat lemah dan dokter mengatakan harapannya sangat tipis. Namun ajaibnya, beberapa jam kemudian, perawat mengabarkan bahwa bayi itu tiba-tiba sehat dan normal kembali. Kala itu rumah sakit masih kecil, penjagaannya longgar, ditambah lagi listrik padam karena badai. Semuanya sangat kacau. Beberapa tahun kemudian, seorang perawat yang sedang mabuk pernah tanpa sengaja melontarkan kalimat, "Malam itu rumah sakit menukar bayi orang." Tapi tak lama kemudian, perawat itu tiba-tiba resign dan pindah keluar kota secara misterius. Kasus itu pun tenggelam begitu saja. Sejak kecil, wajah Firman sama sekali tidak mirip siapapun dari garis keturunan bapak atau ibumu. Ibumu selalu murka setiap kali ada orang yang menyinggung hal itu, lanjut bapak mertua. Mendengar itu, badan saya lemas tak bertenaga. Pantas saja ibu mertua saya yang biasanya begitu angkuh,
yang selalu memuja-muja darah biru dan keturunan bangsawan, ternyata dialah yang menyimpan rahasia paling memalukan ini. Ia telah merawat anak orang lain dan membuang darah dagingnya sendiri. Lalu bapak mertua menatap saya dengan sungguh-sungguh dan mengucapkan kalimat yang membuat saya membeku, hasil tes DNA besok. Mungkin tidak hanya membuktikan kebersihan namamu, Nduk, tapi juga akan membongkar aib besar keluarga ini. Bunda, saya benar-benar ketakutan. Jika rahasia ini terungkap, dampaknya akan sangat mengerikan. Ibu mertua saya adalah orang yang rela mati demi menjaga martabat dan gengsi. Jika ia tahu bahwa anak yang ia besarkan selama 30 tahun bukanlah anak kandungnya, entah kegilaan apa lagi yang akan ia lakukan. Sebelum keluar kamar, bapak mertua berpesan, apapun yang terjadi nanti, kamu harus melindungi anakmu. Malam itu saya tak bisa tidur sama sekali. Saya memeluk bayi saya erat-erat dengan perasaan campur aduk. Anak sekecil dan seceria ini, tanpa disengaja, menjadi kunci pembuka kotak Pandora keluarganya. Keesokan paginya, suasana rumah terasa sangat mencekam. Ibu mertua tak lagi berteriak-teriak marah, beliau mengurung diri di kamarnya. Art memberitahu saya bahwa ibu mertua tidak tidur semalaman. Terkadang saya melihat beliau berdiri mematung di depan altar keluarga, wajahnya pucat pasi, mulutnya komat-kamit merapalkan sesuatu. Bunda, melihatnya saat itu, beliau persis seperti seorang tahanan yang sedang menunggu jadwal eksekusi mati. Dan benar saja, pada sore harinya, sebuah peristiwa yang jauh lebih mengerikan terjadi. Sebuah amplop coklat tanpa nama pengirim tiba di rumah kami. Saat itu kami semua sedang duduk di ruang keluarga. Art menyerahkan amplop itu pada ibu mertua. Baru saja beliau membuka dan melihat isinya, wajahnya langsung pucat sepucat mayat. Tangannya bergetar hebat hingga isi amplop itu berserakan di lantai. Bunda, isi amplop itu adalah foto-foto lama mendiang kakek mertua saat masih muda. Dan yang paling mengerikan adalah, wajah pria di foto itu bagaikan pinang dibelah dua dengan wajah bayi saya. Ruang keluarga seketika sunyi senyap. Suami saya memungut foto-foto itu, dan ia pun terpaku. Loh, wajah bayi ini kok mirip banget sama foto kakek waktu muda? Ibu mertua langsung menerjang maju, merebut foto-foto itu dari tangan suaminya dengan brutal, lalu berteriak histeris, "Cukup, itu pertama kalinya dalam hidup saya melihat ibu mertua kehilangan kendali sehebat itu." Beliau merobek-robek foto itu menjadi serpihan kecil dan menghamburkannya ke udara. Suami saya menatap ibunya dengan kebingungan luar biasa. "Mama kenapa sih, Ma?" Ibu mertua dengan napas terengah-engah dan mata merah menyala, menatap kami tajam. "Ini nggak ada urusannya dengan kalian semua." Beliau lalu menunjuk wajah saya, "Dan saya peringatkan kamu, jangan pernah bawa-bawa masalah ini keluar rumah." Belum sempat saya merespons, ponsel suami saya tiba-tiba berdering, dari klinik tes DNA. Bunda tahu, saat itu waktu terasa seolah berhenti berputar. Suami saya melaut-speaker panggilan itu. Terdengar suara petugas klinik dengan sangat jelas. "Selamat sore Bapak, hasil tes DNA sudah keluar. Silakan datang ke klinik untuk mengambil hasilnya secara langsung." Mendengar kabar itu, lutut ibu mertua langsung lemas. Beliau hampir pingsan jika tidak berpegangan pada sofa. Wajahnya kehilangan rona kehidupan, sedangkan saya mendekap anak saya dengan jantung berdebar liar. Karena saya tahu, dalam hitungan jam ke depan, semua kebohongan dan rahasia busuk keluarga ini akan terbongkar habis-habisan. Bunda sampai ikut deg-degan dengarnya. "Bagaimana suasana saat kalian pergi mengambil hasil tes itu, Mbak?" "Bunda, saya rasa seumur hidup saya belum pernah berada dalam atmosfer semencekam hari itu. Sepanjang perjalanan menuju klinik, tidak ada satupun yang membuka suara. Langit Jakarta mendung pekat, awan hitam menggantung rendah seakan bersiap menumpahkan badai besar. Suami saya menyetir mobil dengan tangan mencengkeram setir kuat-kuat hingga urat nadinya menonjol. Ibu mertua duduk di kursi depan, wajahnya pucat pasi, bibirnya terkatup rapat. Saya duduk di belakang sambil mendekap bayi saya. Anak saya tertidur lelap bersandar di dada saya, tidak tahu menahu bahwa beberapa menit ke depan,
nasib seluruh orang di dalam mobil ini akan berubah total. Di perjalanan, ibu mertua terus-menerus meminum air dari botol mineralnya. Tangannya begitu gemetar hingga tutup botol itu jatuh berkali-kali ke pangkuannya. Bunda, orang normal yang merasa dirinya benar, pasti akan tidak sabar menunggu kebenaran terungkap. Tapi sorot mata ibu mertua saya sama sekali bukan sorot mata ketidaksabaran, melainkan ketakutan yang teramat sangat. Sesampainya di klinik, kami diarahkan masuk ke ruangan tertutup. Saya duduk dengan jantung berdebar keras, telapak kaki saya terasa sedingin es. Petugas klinik mengeluarkan map hasil tes dan dengan lembut berkata, "Kami akan membacakan hasilnya." Belum sempat petugas itu melanjutkan, ibu mertua langsung menyambar map itu. "Sini, biar saya yang baca sendiri." Ia merampas map itu dengan kasar. Ruangan itu kembali sunyi. "Bunda, saya masih ingat betul setiap detik di momen itu." Ibu mertua membuka kertas hasil tes. Matanya bergerak menyusuri setiap barisan kalimat. Tiba-tiba, tangannya bergetar dengan sangat hebat. Kertas itu terlepas dari genggamannya dan melayang jatuh ke lantai. Wajah ibu mertua memutih tanpa sisa darah sedikit pun. Mas Firman panik. "Mama kenapa, Ma?" Ibu mertua tak menjawab. Matanya menatap kosong ke arah kertas yang tergeletak di lantai, seolah ia baru saja melihat hantu yang paling menakutkan. Dengan tangan gemetar, saya membungkuk memungut kertas itu. Bunda tahu apa yang tertulis di sana? Di baris kesimpulan tertulis dengan sangat jelas. Probabilitas kekerabatan antara ayah, Firman, dan anak mencapai 99,99%. Mata saya langsung berkaca-kaca. Air mata saya tumpah seketika. Anak laki-laki saya terbukti sah sebagai darah daging suami saya. Saya bersih. Saya tidak pernah mengkhianati pernikahan ini. Segala penderitaan, penghinaan, siksaan batin, dituduh sebagai perempuan murahan, akhirnya tuntas dibayar oleh kebenaran. Saya menutup wajah dan menangis terseduh-seduh di dalam ruangan itu. Bukan tangis bahagia, Bunda, melainkan tangis kepedihan yang sudah terlalu lama saya tahan hingga rasanya dada saya mau pecah. Saya menoleh menatap Mas Firman. "Kamu lihat sendiri kan, Mas? Aku nggak salah. Aku nggak pernah berkhianat." Dia berdiri kaku seperti patung. Bibirnya gemetar, tapi tak ada satu kata pun yang keluar. Dan ibu mertua, hal yang paling mengejutkan adalah, setelah melihat hasil yang menyatakan cucunya adalah keturunan sah, beliau tidak terlihat gembira sedikit pun. Napasnya justru memburu, matanya membelalak panik. Ia mundur beberapa langkah sambil terus bergumam, "Nggak mungkin, ini nggak mungkin." Mas Firman mendekat untuk memegang bahu ibunya. Mama, kenapa?" Ibu mertua menepis tangannya dengan kasar. Ia menatap Mas Firman dengan ngeri, seolah menatap orang asing. Tepat pada saat itu, petugas klinik menyela dengan nada polos. "Bayinya lucu banget, Pak. Sangat mirip dengan kakek dari pihak Bapak ya. Tadi staf arsip kami sempat mengira foto yang dilampirkan itu adalah foto keluarga lama." Mendengar kalimat itu, ibu mertua saya langsung berteriak histeris. "Diam!" Semua orang di ruangan itu tersentak kaget. Ibu mertua memegangi kepalanya, terhuyung mundur, napasnya tersengal-sengal seperti orang yang akan pingsan. Lalu, di depan mata kami semua, ibu mertua yang angkuh dan selalu merasa dirinya paling berkuasa, tiba-tiba jatuh tersungkur dan bersimpuh di lantai. "Iya, Bunda." Wanita tua yang telah menyiksa saya, menampar saya, dan berencana mengusir saya dari rumah itu, kini berlutut gemetar di atas lantai keramik klinik yang dingin, lututnya membentur lantai hingga menimbulkan suara keras. Mas Firman panik luar biasa. "Mama, Mama ngapain?" Tapi ibunya tidak menjawab. Beliau menutup wajahnya dengan kedua tangan dan menangis sejadi-jadinya seperti orang gila. Itu adalah pertama kalinya saya melihat mertua saya menangis histeris, tidak ada lagi keangkuhan, tidak ada lagi gengsi. Yang ada hanyalah rintihan seorang wanita tua yang dihantui ketakutan luar biasa. Ia perlahan mendongak menatap Mas Firman, matanya dipenuhi keputusasaan yang kelam. "Firman,
Mama minta maaf, nak, tubuh saya serasa disiram air es mendengarnya. Mas Firman terpaku kebingungan. Minta maaf buat apa, Ma? Sambil menangis terseduh-seduh hingga nyaris tak bisa bernapas, ibu mertua akhirnya melontarkan kalimat yang menghancurkan seluruh kewarasan kami. Karena kamu mungkin bukan anak kandung Mama. Bunda. Bagai petir menyambar tepat di atas kepala, Mas Firman berdiri kaku bak tersambar kilat. Kertas hasil tes DNA di tangannya terjatuh ke lantai. Ruangan itu mati rasa. Petugas klinik pun menutup mulut tak percaya. Tidak ada yang pernah membayangkan drama keluarga ini akan berakhir dengan tragedi yang begitu mengerikan. Suami saya menatap ibunya dengan pandangan penuh keputusasaan. Mama ngomong apa sih? Ibu mertua memukul-mukul kepalanya sendiri sambil meratap pilu. Dulu Mama ketakutan. Mama takut kehilangan posisinya, karena kakekmu ngancam akan mengusir Mama kalau Mama nggak ngasih cucu laki-laki penerus keturunan. Mama udah ngelakuin dosa besar, nak. Bunda, mendengar pengakuan itu, kaki saya lemas tak bertulang. Rahasia gelap yang tersimpan rapi selama 30 tahun akhirnya terbongkar. Dan yang paling menghancurkan hati saya adalah, korban paling terluka di sini ternyata adalah suami saya sendiri. Ya Tuhan! Bunda benar-benar syok mendengarnya. Lalu bagaimana reaksi suamimu setelah mengetahui fakta bahwa ia bukan anak kandung keluarganya, Mbak? Bunda, seumur hidup saya belum pernah melihat tatapan yang begitu putus asa, seperti tatapan Mas Firman saat itu. Dia berdiri membeku di tengah ruangan, wajahnya seputih kapas, kedua matanya memerah menahan ledakan emosi. Laki-laki yang selama ini selalu bersikap dingin, yang selalu lebih memilih mematuhi ibunya daripada membela istrinya, kini berdiri dengan kehampaan seolah seluruh hidupnya baru saja dirampas paksa. Ia memandangi ibunya, menggelengkan kepala perlahan seolah menolak percaya. Enggak, Mama pasti bohong kan? Ibu mertua yang masih tersungkur di lantai, dengan rambut berantakan dan air mata membanjiri wajah, terus memohon ampun. Firman, maafkan Mama, nak. Tiba-tiba Mas Firman berteriak dengan suara yang menggelegar ke seluruh ruangan. Kenapa? Teriakan itu membuat saya tersentak. Itulah pertama kalinya saya melihat suamiku hilang kendali. Dia melangkah maju, mencengkeram erat bahu ibunya. Kenapa Mama tega ngelakuin ini sama aku? Kenapa? Ibu mertua hanya bisa menangis meronta. Dulu Mama takut. Mama takut kehilangan semuanya. Bunda. Melihat pemandangan itu hati saya benar-benar hancur. Seorang ibu yang karena keserakahan dan gengsi, menciptakan tragedi yang menyiksa dua keluarga selama 30 tahun. Dan putranya yang selama ini dibesarkan dengan kebanggaan darah biru itu, kini harus menelan kenyataan bahwa ia hanyalah alat untuk mempertahankan kekayaan. Mas Firman melepaskan cengkeramannya dan terhuyung mundur, matanya kosong. Lalu, anak kandung Mama yang asli di mana? Pertanyaan itu membuat ruangan seketika hening. Ibu mertua menjawab dengan bibir bergetar, Mama nggak tahu. Beliau kemudian menceritakan detail kejadian malam kelam itu. Bayi yang ia lahirkan kondisinya sangat kritis, nyaris tak tertolong. Di tengah kepanikan dan ancaman mertuanya kakek Firman, beliau mendengar ada bayi dari pasien miskin yang lahir dengan sangat sehat di rumah sakit yang sama. Menggunakan uang dan memanfaatkan situasi mati lampu, beliau menyogok seorang perawat bersalin untuk menukar kedua bayi tersebut. Setelah itu keluarga kami langsung pindah rumah sakit, dan ibu kandung Mas Firman yang miskin itu pulang dengan membawa bayi yang sedang sekarat. Bunda, darah saya serasa mendidih mendengarnya. Demi keegoisan seorang ibu, ia merampas bayi orang lain, dan membiarkan bayinya sendiri mati di tangan orang lain. Mas Firman tertawa, tapi tawanya dipenuhi luka dan kepahitan yang membuat bulu kuduk berdiri. Jadi selama ini Mama ngebanggain nasab keluarga, ngehina istriku karena dia miskin, padahal justru Mamalah manusia paling palsu di dunia ini? Ibu mertua semakin menangis histeris. Firman, lalu aku ini siapa? Potong Mas Firman putus asa. Bunda, pertanyaan itu menyayat hati saya. Seorang pria dewasa berumur 30-an tahun,
mapan dan punya keluarga, mendadak tidak tahu asal-usulnya dan siapa orang tua aslinya. Tepat saat itu, bapak mertua saya datang menyusul ke klinik. Begitu melihat situasi kacau di ruangan itu, ia tampaknya sudah mengerti apa yang terjadi. Ibu mertua langsung merangkul kaki suaminya. "Mas, maafkan aku. Aku nyembunyiin ini 30 tahun dari Mas." Ibu mertua mendongak kaget. "Mas? Tahu?" Bapak mengangguk pasrah. "Aku sudah lama curiga. Golongan darah Firman, wajahnya, sifatnya, sama sekali tidak ada kemiripan dengan keluarga kita. Tapi demi keutuhan keluarga ini, aku memilih diam." Mendengar pengakuan itu, ibu mertua menangis terseduh-seduh. "Aku cuma mau mempertahankan rumah tangga kita, Mas. Aku nggak mau diusir dari rumah itu." Bapak mertua menatapnya dengan tatapan sendu yang teramat dalam. "Tapi tahukah kamu, di luar sana ada seorang ibu yang kehilangan anaknya selama 30 tahun karena keegoisanmu?" Kalimat itu menjadi pukulan pamungkas bagi ibu mertua. Ia memukuli wajahnya sendiri berkali-kali. "Aku berdosa. Aku memang berdosa. Bunda, meskipun wanita itu pernah menyiksa saya, melihatnya terpuruk dan memohon ampun, saya tidak tega juga. Tapi cobaan hari itu belum usai. Saat kami masih terguncang, tiba-tiba wanita pemulung Parubaya yang tempo hari diusir dari depan rumah kami, muncul di pintu ruangan. Matanya merah dan bengkak, tangannya memegang erat sebuah foto usang yang sudah menguning. Ia menatap Mas Firman dengan tubuh gemetar, lalu menangis pilu. Apakah kamu anakku?" "Bunda." Saat itu atmosfer ruangan benar-benar meledak. Mas Firman berdiri kaku tak bisa bicara. Wanita malang itu menyodorkan foto usang di tangannya. Di dalam foto itu ada gambar bayi mungil dengan sebuah gelang kaki perak kecil. 30 tahun yang lalu, rumah sakit bilang bayiku meninggal dunia semalam setelah dilahirkan. Aku tidak pernah percaya. Aku mencari dan terus mencarimu selama 30 tahun. Wanita itu menangis terseduh-seduh. Hal yang membuat jantung saya nyaris copot adalah ketika wanita itu melanjutkan, "Di bahu kananmu, ada tanda lahir kehitaman kan, Nak?" Mas Firman terbelalak pucat pasi. Karena memang benar, di bahu kanan suamiku ada tanda lahir yang persis disebutkan wanita itu, hanya sedikit orang yang tahu soal tanda lahir itu. Wanita itu perlahan mengeluarkan sebuah gelang perak kecil berukir kata, "Berkah" dari dalam saku bajunya yang lusuh. "Dulu sebelum kamu lahir, ibu menabung buat beli gelang ini untukmu." Mas Firman menatap gelang perak itu dengan tangan bergetar hebat. Ia menoleh perlahan pada ayah angkatnya. "Pak, apa dulu waktu bayi, aku pakai gelang kayak gini?" Bapak mertua terdiam lama, lalu mengangguk dengan berat. "Iya Nak." Pecah sudah tangisan ibu mertua di lantai. Ia merangkak menghampiri kaki Mas Firman. "Firman, Mama mohon Nak. Jangan tinggalkan Mama." Tapi Mas Firman langsung melangkah mundur, matanya penuh kekecewaan. "Mama pakai hak apa untuk memohon ampun? Mama merampas hidupku dan hidup ibu asliku." Untuk pertama kalinya, saya melihat Mas Firman menangis. Air matanya jatuh menetes di atas kertas hasil tes DNA yang masih tergeletak di lantai. Ia terbelah menjadi dua. Antara pengabdian pada ibu yang membesarkannya 30 tahun, dan rasa bersalah pada ibu kandungnya yang hidup menderita sepanjang hidupnya. Wanita miskin itu tidak berani mendekat, ia hanya berdiri di ambang pintu sambil menangis. "Ibu nggak minta apa-apa Nak, ibu cuma pengen tahu kalau kamu masih hidup dan sehat." Mendengar itu, hati saya serasa diremas. Ibu kandungnya kehilangan anaknya 30 tahun tapi tak berani menuntut, ia hanya ingin tahu anaknya bahagia. Mas Firman merosot ke kursi sambil memegangi kepalanya. "Aku harus gimana sekarang?" Bapak mertua mendekatinya, memegang bahunya. "Bagaimanapun juga, kamu tetap anak Bapak, Nak." Mas Firman pun memeluk ayahnya dan menangis sejadi-jadinya layaknya anak kecil. "Bunda." Melihat pria itu menangis, rasa marah saya padanya perlahan sirna. Beberapa hari yang lalu dia menyakiti saya, dan kini semesta menamparnya dengan kenyataan paling menyakitkan. Tapi sebelum kelegaan menghampiri,
Tiba-tiba ibu mertua memegangi dadanya, terbatuk keras, lalu memuntahkan darah segar, dan jatuh pingsan ke lantai. Semua orang panik. "Mama!" teriak Mas Firman. "Bunda." Sepertinya kutukan atas dosa masa lalu, benar-benar tidak akan membiarkan keluarga ini bernapas tenang sedikit pun. Astaga, ibu mertuamu pingsan dan muntah darah? Kondisinya pasti sangat kritis ya, Mbak. Apakah rahasia ini sudah berakhir sampai di sini, Bunda? Saat melihat ibu mertua muntah darah dan ambruk ke lantai, seisi ruang klinik itu kacau balau. Kami segera melarikannya ke ruang IGD rumah sakit terdekat. Suami saya dan bapak mertua mondar-mandir dengan wajah pucat pasi. Sementara saya berdiri di sudut lorong sambil memeluk bayi saya, tubuh saya masih gemetar membayangkan semua tragedi yang baru saja terungkap. Kebohongan 30 tahun terkuak hanya dalam beberapa menit saja. Dokter keluar dari ruang IGD dengan raut wajah sangat serius. Beliau menatap bapak mertua dan Mas Firman lalu berkata, pasien mengalami komplikasi akibat kanker paru-paru stadium akhir yang sudah menyebar luas, waktunya mungkin sudah tidak lama lagi. Lorong rumah sakit seketika sunyi senyap. Bapak mertua tertunduk lesu, Mas Firman mematung, sedangkan saya merasa jantung saya diremas kuat. Kami sama sekali tidak tahu kalau ibu mertua mengidap kanker paru-paru. Dokter bilang, beliau sudah didiagnosis sejak setahun yang lalu tapi menyembunyikan penyakitnya dan berobat diam-diam. Pantas saja beberapa bulan terakhir beliau sering batuk-batuk parah dan terlihat sangat pucat. Rupanya, di balik sifat galaknya yang menyiksa saya, beliau juga sedang tersiksa oleh rasa sakit dan ketakutan akan kematian. Sore itu, ibu mertua siuman. Permintaan pertamanya adalah ingin bertemu dengan ibu kandung Mas Firman. Saat kedua wanita itu bertemu di dalam kamar inap, saya berdiri di depan pintu. Pemandangan itu sangat menyayat hati, Bunda. Seorang wanita kaya yang telah merampas anak orang, dan seorang wanita miskin pemulung yang telah kehilangan anaknya selama 3 dekade. Ibu mertua saya menangis terseduh-seduh. Maafkan saya berdosa pada Anda. Saya pikir wanita pemulung itu akan marah besar, memaki, atau memukul ibu mertua. Tapi ternyata tidak, Bunda. Wanita itu menangis pedih, menatap ibu mertua yang tergolek lemah dan berkata, "Dulu saya sangat membenci orang yang menukar anak saya. Tapi melihat kondisi Anda sekarang, saya sudah tidak bisa marah lagi." Mendengar itu, tangisan ibu mertua semakin pecah. Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, kedua wanita itu berpelukan sambil menangis. Pemandangan itu akan terekam jelas di ingatan saya selamanya. Betapa pengampunan yang tulus justru diberikan oleh orang yang paling banyak menderita. Malam itu, ibu mertua meminta saya masuk ke ruangannya berdua saja. Beliau menyerahkan sebuah kotak kayu berukir yang sudah usang. Di dalamnya berisi dokumen, sertifikat tanah, buku tabungan, surat wasiat, dan sebuah buku harian tua. Beliau menatap saya dengan mata sayu yang berlinang air mata. "Tolong simpan ini semua, Nduk." Saya terkejut, "Buat apa ini semua, Ma?" Beliau tersenyum getir. "Mama tahu umur Mama sudah nggak lama lagi." Hati saya tercekat mendengarnya. Wanita yang dulu angkuh dan sombong ini kini terlihat sangat rapuh dan pasrah pada kematian. "Tari, maafkan Mama ya, Nduk," bisiknya sambil menggenggam tangan saya erat-erat. "Mama sadar Mama udah bikin kamu menderita. Tolong maafkan Mama." Saya ikut menangis. "Mama jangan ngomong gitu." Lalu beliau melanjutkan, "Tolong jaga Firman ya Enduk. Tolong dampingi dia. Mama udah ngerusak mental anak Mama sendiri." Itu adalah pertama kalinya beliau mengakui kesalahannya secara tulus. Tidak ada lagi keangkuhan. Hanya ada penyesalan seorang ibu. Beliau berpesan agar kelak setelah beliau tiada, saya menyerahkan buku harian itu kepada Mas Firman. Tapi tepat sebelum saya melangkah keluar kamar, ibu mertua menarik tangan saya, wajahnya kembali tegang dan panik. Ia berbisik dengan suara bergetar ketakutan, "Tari, hati-hati sama laki-laki di pemakaman itu. Dia bukan cuma mau meras uang keluarga kita." Saya bingung luar biasa. "Laki-laki siapa, Ma?" Wajah ibu mertua memucat.
Laki-laki yang mengancam Mama, dia tahu bahwa bayi kandung Mama dulu tidak meninggal karena sakit. Tari. Bunda, bulu kuduk saya langsung berdiri. Maksud Mama, bayi Mama dulu tidak meninggal karena sakit? Lalu karena apa? Ibu mertua menangis terseduh-seduh. Malam itu, bayi Mama sebenarnya masih bernapas. Perawat bersalin menukarnya dan membawanya pergi. Tapi di perjalanan pindah rumah sakit, bayi itu meninggal. Mama selalu curiga. Ada orang yang sengaja membiarkan bayi itu mati. Kaki saya lemas. Ini gila. Sebuah nyawa bayi tak berdosa dikorbankan demi menutupi aib keluarga. Belum selesai keterkejutan saya, ibu mertua melanjutkan dengan suara berbisik, laki-laki yang mengancam Mama itu tahu lebih banyak dari yang kita duga. Tepat saat itu, ponsel saya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor asing yang sama dengan waktu itu. Mau tahu kebenaran tentang kematian bayi itu? Disusul dengan lokasi sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Jantung saya serasa mau copot. Saya langsung memperlihatkan pesan itu pada Mas Firman. Ia menatap layar ponsel dengan rahang mengeras, aku yang akan pergi menemuinya. Keesokan sorenya, saya dan Mas Firman datang ke kafe kumuh yang ditunjuk dalam pesan tersebut. Di sudut ruangan remang-remang, duduk seorang pria paruh baya, yang kurus kering dengan tatapan mata yang dingin dan tajam. Ia adalah mantan suami dari perawat bersalin 30 tahun lalu. Pria itu meletakkan sebuah amplop tebal di atas meja. Ini semua bukti yang kalian butuhkan, ucap pria itu sinis. Apa maumu sebenarnya? Berapa banyak uang yang kamu minta? Gertak Mas Firman. Pria itu tertawa hambar. Saya nggak butuh uang sepeser pun. Saya cuma mau orang mati bisa beristirahat dengan tenang. Setelah mengatakan itu, pria tersebut pergi begitu saja meninggalkan kami dalam kebingungan. Dengan tangan gemetar, Mas Firman membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat salinan buku harian mantan istri pria tersebut si perawat bersalin, dokumen mutasi rumah sakit, dan surat kematian bayi asli milik ibu mertua saya. Kami membaca setiap baris tulisan di buku harian itu, dan tiba-tiba napas Mas Firman tercekat, wajahnya pucat pasi. Bunda tahu apa yang tertulis di sana. Perawat itu menulis, malam itu saya mendapat bayaran besar untuk menukar bayi tersebut. Tapi di tengah perjalanan, saya merasa ada seseorang dari keluarga Nyonya Rini yang sengaja mengulur waktu, agar bayi malang yang kritis itu tidak segera mendapat penanganan medis, membiarkannya mati di jalan. Saya menutup mulut karena ngeri. Berarti ada campur tangan orang lain di balik kematian bayi itu. Tapi sebelum kami mencerna misteri itu, ponsel Mas Firman berdering. Panggilan dari rumah sakit. Halo Pak Firman. Cepat ke sini. Ibu Anda kabur dari ruang rawat. Bunda, kami berdua panik luar biasa. Ibu mertua yang sedang kritis karena kanker paru-paru stadium akhir tiba-tiba kabur, tanpa sepengetahuan siapapun. Suami saya kalang kabut mencari ibunya, menelepon semua kerabat, mengecek semua tempat, tapi nihil. Di tengah keputusasaan itu, ponsel saya kembali menerima pesan singkat dari nomor ibu mertua. Isinya hanya sebuah alamat tua dan satu pesan. Jangan lapor polisi. Alamat itu adalah lokasi rumah sakit lama tempat terjadinya pertukaran bayi 30 tahun lalu. Kini bangunan itu sudah terbengkalai dan tak terpakai. Malam itu hujan turun dengan sangat deras, badai menyambar-nyambar. Kami berdua meluncur ke lokasi tersebut dengan perasaan campur aduk. Sesampainya di bangunan rumah sakit tua yang gelap dan mengerikan itu, bau lumut dan obat-obatan usang menusuk hidung. Lorong-lorongnya gelap gulita, tetesan air hujan merembes dari atap yang bocor. Di ujung lorong, kami mendengar suara batuk yang sangat keras dan rintihan tangis. Itu ibu mertua saya. Beliau sedang duduk meringkuk di lantai sebuah ruangan yang dulunya adalah ruang bersalin. Wajahnya sepucat mayat, darah segar menetes dari sudut bibirnya. Di pelukannya, ia mendekap erat sebuah kain bedong bayi yang sudah sangat usang dan menguning. Mama! Teriak Mas Firman, sambil berlari menghampiri ibunya. Ibu mertua menatap Mas Firman dengan air mata berlinang. Ia membelai kain usang itu layaknya bayi sungguhan. Mama kesini buat minta maaf, Mama minta maaf, nak. Tangisnya memilukan.
Ibu mertua lalu menceritakan bahwa setelah malam pertukaran itu, ia pernah diam-diam kembali untuk mencari anak kandungnya, tapi bayi itu sudah tiada. Kain bedong inilah satu-satunya kenang-kenangan yang tersisa, yang ia simpan dan tangisi setiap malam selama 30 tahun. Lalu, ibu mertua menatap Mas Firman dengan tatapan penuh penyesalan. Firman, Mama pantas dihukum. Tuhan sudah menghukum Mama dengan kanker ini. Ia batuk hebat, memuntahkan darah segar ke lantai rumah sakit yang berdebu. Tiba-tiba ibu mertua menoleh ke arah saya dan membongkar rahasia terakhir yang membuat kami semua mati rasa. Tari, kamu mau tahu siapa yang menyuruh perawat membiarkan bayi kandung Mama meninggal hari itu? Saya dan Mas Firman menahan napas. Itu adalah nenek dari pihak suami. Ibu dari bapak mertuamu. Bunda. Bumi seakan berhenti berputar. Nenek dari Mas Firman yang menyuruh bayinya dibiarkan mati karena lahir dalam keadaan cacat dan lemah. Nenek yang terobsesi pada keturunan sempurna, dengan kejamnya membiarkan cucu darah dagingnya sendiri meregang nyawa, dan memaksa ibu mertua saya menukar anak orang lain. Sungguh sebuah kejahatan turun-temurun demi nama baik sebuah keluarga bangsawan. Ibu mertua menangis terseduh-seduh. Mama saat itu masih sangat muda. Mama ketakutan diusir oleh nenekmu. Mama pengecut. Maafkan Mama, Firman, maafkan Mama. Mas Firman memeluk ibunya erat-erat, air matanya tak terbendung lagi. Bagaimanapun juga, wanita ini adalah korban dari kekejaman tradisi keluarganya sendiri. Napas ibu mertua semakin tersengal-sengal. Pandangannya mulai memudar. Ia menatap bayi saya yang sedang saya gendong, lalu tersenyum sangat tipis. Untuk pertama kalinya, dan untuk yang terakhir kalinya, ia berbisik parau, cucu kesayangan nenek. Setelah mengucapkan kalimat itu, tangan ibu mertua terkulai lemas, dan matanya tertutup untuk selamanya. Beliau mengembuskan napas terakhirnya di ruangan tempat segala tragedi ini bermula. Mas Firman menjerit histeris memeluk jasad ibunya, sementara saya hanya bisa menangis pilu menyaksikan akhir tragis dari seorang wanita yang seumur hidupnya tersiksa oleh dosa dan ketakutan. Ya Tuhan! Sebuah akhir yang sungguh menyayat hati. Setelah kepergian ibu mertuamu, bagaimana kelanjutan hidup keluarga kalian, Mbak Tari? Bunda. Setelah malam mengerikan itu, kehidupan keluarga kami berubah 180 derajat. Pemakaman ibu mertua dilangsungkan di tengah guyuran hujan lebat. Di balik kesombongannya semasa hidup, akhir hayatnya justru menyimpan kepedihan yang luar biasa. Banyak orang yang dulu membencinya, kini hanya bisa menghela napas panjang saat mendengar kisahnya. Mas Firman adalah orang yang paling terpukul. Berhari-hari ia hanya diam merenung di balkon kamar. Duka kehilangan ibu angkatnya, bercampur dengan fakta kelam masa lalunya, membuat suamiku nyaris hancur. Namun dari situlah titik balik hidupnya dimulai. Seminggu setelah pemakaman, Mas Firman memutuskan untuk membawa ibu kandungnya wanita pemulung itu untuk tinggal bersama kami di rumah. Awalnya wanita itu menolak keras, merasa dirinya tak pantas tinggal di rumah mewah. Tapi bapak mertua saya sendirilah yang turun tangan menjemputnya. Beliau membungkuk dalam-dalam dan meminta maaf dengan tulus atas dosa mendiang istrinya. Air mata wanita itu pecah. Ia tak menyimpan dendam sedikit pun, ia hanya bahagia bisa melihat putranya tumbuh menjadi pria dewasa. Kami melakukan tes DNA resmi, dan hasilnya 99,9% cocok. Saat Mas Firman berlutut dan memanggilnya ibu untuk pertama kalinya, seluruh keluarga menangis haru. Sejak kehadiran ibu kandungnya, sifat Mas Firman berubah total. Ia yang dulu dingin, acuh, dan selalu menuruti ego ibu mertua, kini menjadi suami dan ayah yang sangat penyayang. Setiap pulang kerja, ia selalu menyempatkan diri bermain dengan anak kami. Pernah suatu hari ia memeluk saya dan menangis, "Terima kasih kamu gak pernah nyerah, Tari. Kalau kamu gak gigih bertahan, mungkin sampai mati aku gak akan pernah tahu kebenaran ini." Membaca surat wasiat ibu mertua, kami dikejutkan oleh keputusannya. Beliau membagi seluruh harta pribadinya kepada Mas Firman dan anak kami, tetapi ia juga meninggalkan sejumlah besar uang dan sebuah rumah untuk ibu kandung Mas Firman,
sebagai bentuk penebusan dosanya yang tak termaafkan. Surat itu diakhiri dengan permintaan maaf pada kami semua. Ibu kandung Mas Firman menangis membaca surat itu dan berkata, "Saya sudah memaafkan semuanya. Bunda, dari sanalah saya belajar arti dari keikhlasan. Menyimpan dendam hanya akan menghancurkan diri kita sendiri. Sekarang, anak kami sudah tumbuh semakin besar dan pintar. Rumah yang dulunya penuh dengan intrik, kecurigaan, dan air mata, kini dipenuhi tawa bahagia. Saya bersyukur karena kebenaran pada akhirnya menemukan jalannya sendiri." Bunda dan sobat di rumah, sungguh sebuah kisah yang sangat emosional dan penuh pelajaran hidup. Dari kisah Mbak Tari ini, kita belajar bahwa hukum karma itu nyata dan tidak akan pernah salah alamat. Sebuah kebohongan yang ditutupi rapat-rapat selama lebih dari 3 dekade, pada akhirnya akan terbongkar juga oleh takdir Tuhan. Kisah ini juga mengingatkan kita pada para suami di luar sana. Jangan pernah menutup mata dan telinga saat istri Anda berjuang antara hidup dan mati, apalagi saat ia difitnah dan tidak dihargai. Sikap diam seorang suami adalah luka paling mematikan bagi seorang istri. Dan bagi para mertua, janganlah menggunakan dalih tradisi atau kehormatan untuk menyiksa menantu atau memaksakan kehendak pada anak-anak kita. Kasih sayang sejati tidak dibangun dari rasa takut, gengsi, atau kebohongan. Pada akhirnya, keikhlasan dan kemampuan untuk memaafkanlah yang menyelamatkan keluarga Mbak Tari dari kehancuran. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu hidup jujur dan mengedepankan kasih sayang di dalam keluarga. Baiklah Bunda, terima kasih telah menemani saya mendengarkan kisah luar biasa ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, share, dan subscribe channel Drama Mertua Menantu agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.